Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Ada sebuah sumur di Madinah dikenal sebagai sumur yang diwakafkan Utsman bin Affan semasa ia masih hidup. Sumur ini telah berumur lebih dari 1400 tahun dan masih beroperasi serta menghasilkan air hingga saat ini. Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dermawan. Ia tidak pernah ragu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satunya yaitu kisah Utsman bin Affan membeli sumur milik seorang Yahudi di Madinah. Kisah ini tertulis dalam buku berjudul Utsman bin Affan, 30 hari menyelami kesuhudan sang ahli sedekah. Utsman ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah bersama kaum muslimin. Pasca hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memulai babak baru perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Tidak berselang lama, Madinah dilanda musim paceklik. Masyarakat sulit mendapatkan air bersih, baik untuk minum maupun berwudu serta untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Keadaan ini tentu saja sangat menyulitkan, apalagi kaum muhajirin terbiasa hidup dengan air Zam-Zam melimpah di kota Makkah. Tak jauh dari Masjid Nabawi, tinggallah seorang Yahudi yang terkenal dengan sifat serakahnya. Dia memiliki sumur yang cukup besar, dengan hasil air yang berlimpah dan jernih. Meskipun air dari sumur ini berlimpah jumlahnya, namun dia tidak mau berbagi air kepada penduduk Madinah meskipun hanya setetes. Dia menjadikan sumurnya sebagai ladang bisnis, dengan menjual air pada orang-orang Madinah. Sumur penghasil air tersebut diberi nama bir rumah atau sumur rumah. Setiap hari, orang Yahudi tersebut menjual 1 ember air dengan harga 1 mud atau setengah rantang biji padi. Tentunya, harga itu cukup memberatkan. Namun, penduduk Madinah tak punya pilihan lain. Penduduk terpaksa harus antri dan membeli air bersih dari Yahudi yang harganya tidaklah murah. Melihat kejadian ini, para sahabat kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian mengharapkan di antara para sahabatnya ada yang bersedia membeli mata air itu, hingga airnya dapat dialirkan kepada penduduk Madinah tanpa memungut biaya. Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang membeli sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka kelak dia di surga. Rasulullah menyerukan tawaran. Mendengar itu, berdirilah Utsman. Tanpa pikir panjang, Utsman bergegas ingin mendapatkan surga. Maka, dia segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan memberikan penawaran untuk membeli sumur dengan harga yang tinggi. Ternyata, meskipun sudah diberi penawaran yang tertinggi, orang Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. Seandainya sumur ini aku jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari, ujar Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya. Utsman bin Affan yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. Utsman juga dikenal pandai bernegosiasi. Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu? Utsman melancarkan jurus negosiasinya. Maksudmu? Tanya Yahudi keheranan. Begini, jika engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. 1 hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku lagi, demikian selanjutnya berganti 1 hari. Bagaimana? Jelas Utsman. Yahudi itu pun berpikir cepat, petik 2. Aku mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku, batinnya. Akhirnya si Yahudi setuju dengan penawaran ini dan sepakat menjual setengah bagian sumur miliknya. Utsman membeli separuh dari mata air itu dengan harga 12.000 dirham. Kemudian, cara pemanfaatannya ialah dengan bergiliran. Untuk si Yahudi 1 hari dan untuk Utsman 1 hari pula. Sedekah air dari Utsman bin Affan. Setelah memiliki setengah bagian sumur, Utsman bin Affan kemudian mulai melakukan sedekah air. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah yang membutuhkan air bisa mengambil air untuk kebutuhan mereka gratis atau tidak dipungut biaya, karena hari ini sumur adalah miliknya. Utsman mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesokan hari, Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi merasa terpukul karena dengan demikian dia kehilangan pendapatannya. Setelah itu, Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman setuju, lalu dibelilah setengah bagian sumur itu olehnya. Dengan demikian sumur itu pun menjadi milik Utsman sepenuhnya. Utsman bin Affan mewakafkan sumur tersebut sehingga bisa dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkan air. Bahkan Yahudi pemilik sumur sebelumnya juga dipersilahkan untuk memanfaatkan air ini secara gratis. Sumur yang menjadi wakaf Utsman bin Affan ini terus mengalirkan kebaikan, bahkan airnya masih mengalir hingga saat ini. Beberapa tahun setelah sumur ini diwakafkan Utsman, tumbuhlah beberapa pohon kurma di sekitar sumur. Semakin hari jumlahnya semakin banyak. Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang, disusul kemudian dipelihara oleh pemerintah Arab Saudi,
hingga kini terdapat lebih dari 1.550 pohon kurma di sekitar sumur. Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi, menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik Utsman bin Affan di salah satu bank Saudi atas nama Utsman bin Affan, di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis dekat Masjid Nabawi. Bangunan hotel akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sekitar 50 juta rial per tahun atau setara dengan 200 miliar rupiah per tahun. Setengah dari keuntungan diwakafkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Itulah sedikit paparan mengenai kisah sumur wakaf milik Utsman bin Affan yang masih beroperasi hingga saat ini. Semoga menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu alam bisawab. Semoga kajian kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kajian seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.